hambaku, kata Allah, kalau kamu berbuat baik, baik yang kamu lakukan itu bukan untuk orang. Li'anfusikum, baik yang kamu lakukan itu akan kembali kepadamu utuh tanpa cacat sedikit pun. Jadi keliru kalau orang berkata, kita tidak perlu berbuat baik, nanti orang menikmati kebaikan. Tidak. Kebaikan yang kita lakukan seluruhnya akan kembali kepada orang yang berbuat baik itu sendiri. Tapi Allah juga peringatkan di akhir ayat itu. Itu sebabnya saudara, kalau Islam bicara tentang maut, bukan untuk maut itu sendiri, sebab mati itu akibat kehidupan duniawi saja. Kalau kita bicara mati, kita bicara tentang kehidupan yang saleh. Sebab orang yang beramal saleh di muka bumi akan mendapatkan ganjaran, pahala. Barangkali dalam bahasa kampus, nilai yang paling indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara maut, bukan untuk maut. Kita bicara maut untuk menciptakan hidup hasanah. Kesini kebersihan jiwa dituntun setiap manusia oleh Islam. Orang saleh apabila mati, saudara-saudara lihat itu. Saudara lihat, silahkan saudara cari orang-orang yang saleh menghabiskan kehidupan yang terakhir. Biasa dia panggil istri kesayangannya mama, panggil anak-anak di jauh. Istri buah hati kesayangannya menelpon anak-anak dari kejauhan. Sesudah anaknya berkumpul, dengan tenang ayahnya memberikan pesan. Anak-anak, papa sakit sudah lama. Rasanya tidak tahan papa menderita penyakit berlama-lama macam ini. Pesan papa yang terakhir, biasanya kata orang soleh itu, jangan tinggalkan salat. Pelajari agama sungguh-sungguh. Beramal salehlah yang banyak. Bergaul dengan masyarakat. Hiduplah jujur. Berbaktilah kepada agamamu, bangsa yang kamu cintai itu. Lantas dengan tenang ia letakkan tangan di atas dadanya sendiri. Dia ucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya. Tanpa dituntun. Kalimat La ilaha illallah. Begitu selesai ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mulai matanya redup. Allah perintahkan beberapa detik menjelang mati orang ini. Hai malakal maut, putar amal saleh orang ini. Saudara-saudara, diputar amal salehnya itu. Salat yang dia lakukan dengan tekun setiap saat. Puasa yang dia kerjakan dengan sempurna. Salat sunnah yang jadi kegemarannya. Puasa sunnah yang jadi selendang hidupnya. Zakatnya, hajinya, tahajudnya. Binatang peliharaannya yang sakit, dia bawa ke dokter hewan sebagai bukti kasih sayang pada lingkungan hidupnya itu. Setiap selesai salat Jumat kadang-kadang dia tidak pulang ke rumah. Dia datang ke rumah orang tuanya. Sujud simpuh di hadapan kedua orang tuanya. Dia sadari betul sebuah hadis yang mengatakan, "Mamir rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratar rahmah. Illa kataballahu bihajjatan maqbulatan mabrurah." Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, waktu ia berbakti timbul kasih sayang orang tuanya, satu kali bakti Allah memberikan nilai yang nilainya sama dengan orang pergi haji mabrur. Diamalkan semua amal salehnya, diputar oleh malakal maut semua amal salehnya. Beberapa menit menjelang mati, waktu anaknya berkata, "Ayah, ucapkan kalimah Allah." Biasanya orang yang sudah syakarat suka berkata begini, Saudara-saudara, waktu kita sudah syakarat, lidah kita sama akan keluh. Tidak mungkin bisa berkata lam. Jangan berkata Jadi kalau ada saudara-saudara kita, orang tua kita, menjelang waktu syakarat sudah berkata biarkan dia sedang menuju barzah. Jangan ditanya lagi sertifikat tanahnya di mana, travel checknya di mana. Alatnya sudah lain dengan kita itu. Dihembuskan napas dengan tenang. Muka yang pucat, muka yang pasi,
yang sudah tidak lama kena makan dan minum, cuma masuk kapsul, cuma masuk pil, cuma masuk jus, cuma masuk air bubur barangkali. Begitu dia meninggal, cerah. Kita datang takziah. Sulit kita bedakan. Orang ini sedang tidur pulas apa sudah meninggal dunia. Seraya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya paparkan hadis ini secara singkat. Saudara-saudara para pemirsa, umat Rasul, saudara-saudara orang-orang yang saleh. Saudara mau pilih mati cara mana itu? Mau mati cara pertama jahatlah. Allah tidak rugi karena itu. Di dalam Al-Quran, surah Bani Israel ayat 13, saudara bisa lihat itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Hambaku kata Allah, kalau kamu berbuat baik, baik yang kamu lakukan itu bukan untuk orang. Li anfusikum, baik yang kamu lakukan itu akan kembali kepadamu utuh tanpa cacat sedikit pun. Jadi keliru kalau orang berkata, kita tidak perlu berbuat baik, nanti orang menikmati kebaikan. Tidak. Kebaikan yang kita lakukan seluruhnya akan kembali kepada orang yang berbuat baik itu sendiri. Tapi Allah juga peringatkan di akhir ayat itu. Wa in asatum falaha. Dan ingat kata Allah, kalau kamu berbuat jahat, ujung tombak kejahatan yang kamu lakukan tidak akan jatuh ke tangan orang. Jahat yang kamu lakukan, dia akan merobek-robek jantung orang yang berbuat jahat itu sendiri. Cepat lambat, hari ini, besok, lusa, setiap kejahatan akan kembali kepada orang yang berbuat jahat itu sendiri. Terserah. Saudara mau mati cara saleh, matilah. Perbanyak amal saleh. Untuk kita, tidak untuk orang. Kalau kita mau mati cara kedua, perbanyak kejahatan, jahatlah. Allah tidak rugi karena itu. Baik, buruk, semua akan kembali kepada orang yang melakukan kebajikan dan kejahatan itu sendiri. Pertanyaannya barangkali, selama ini kami selalu berbuat jahat. Hidup sudah di ambang senja. Sudah jam 5 sore. Tapi kami pernah berbuat jahat di waktu dulu Pak Ustaz. Apakah kami bisa bertobat kepada Allah? Tidak bermaksud saya menghibur saudara-saudara. Kita ini harus bicara agama apa adanya. Sebab agama itu harus dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah dari Allah turun ke Nabi. Itu yang agama. Apa bisa kita bertobat? Saudara-saudara, kemarau 1 tahun. Hujan 1 hari. Kalau hujannya lebat dan besar, Jakarta ini bisa banjir. Dari kecil sampai tua kita berbuat dosa. Pada saldo usia yang tinggal beberapa saat itu, kita habiskan waktu beramal saleh. Saudara-saudara, segala perbuatan di masa lalu percaya Allah hapus. Allah hapuskan. Dan Allah akan menerima segala amal kebajikan yang kita lakukan itu. Asal tobat. Bukan istighfar. Kita benar-benar tobat. Kalau istighfar, saya kira saudara tahu istighfar, taubul maghfirah, meminta ampun. Tobat, ar-ruju' ilallah, kembali ke jalan Allah. Kita hindarkan perbuatan-perbuatan salah di masa lalu. Kita buka lembaran baru. Kita perbanyak amal saleh. Percaya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan di masa lalu, Allah ampuni. Besar dosa yang pernah kita perbuat, saudara. Tapi maha pemaaf Allah jauh lebih besar dari dosa yang pernah kita lakukan. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku sayang, firman Allah, yang pagi, petang, siang, malam mencelakakan dirinya. Saudara lihat itu. Bukan pagi, petang, siang, malam berbuat dosa. Bukan itu. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang pagi, sore, siang, malam mencelakakan dirimu sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan pernah putus asa di rahmat Allah. Perkara dosamu sepenuh langit dan bumi kata Allah. Itu urusan kamu.
Penuh dosa kamu Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. Galaksi-galaksi tata surya tanpa batas penuh oleh dosamu sendiri. Itu urusan kamu kata Allah. Asal kamu sungguh tobat kepadaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku siap membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Asal kamu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Manusia kalau sudah bertobat tenang, damai, dingin, sejuk, asyik, masyuk, indah, mempesona. Rasanya kita ingin hidup 1000 tahun di muka bumi atau tanpa akhir. Tapi saudara-saudara, kalau hidup bergelimang dengan dosa tanpa tobat kepada Allah, mental kita ini setiap saat terganggu. Jiwa kita ini resah setiap saat. Perasaan kita dikejar-kejar hal yang tidak kita inginkan. Mimpi buruk selalu menghiasi kehidupan kita. Saudara, jangan hiasi hidup yang singkat ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita hiasi hidup yang singkat ini dengan segala amal saleh. Amal saleh. Amal saleh. Dalam segala bentuk dan manifestasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita. Mengampuni segala kesalahan kita. Bagi orang-orang yang sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Anugerah berupa kebahagiaan hidup di dunia dan kesentosan di akhirat telah menanti kehadirannya. Inilah ceramah kita saat ini. Insya Allah di lain kesempatan akan kita perdalam hadis-hadis Rasul ini. Sehingga bertambah lama kita bertambah merasakan damainya hidup di dalam Islam. Saudara, inilah Islam dengan sejuta kebahagiaan. Saudara hendak mencari kebahagiaan, disinilah tempatnya. Saya tutup ceramah singkat ini dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.